Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas tentang ApeCoin, di request oleh Joker Clock. Kita akan lihat hari ini ApeCoin diperdagangkan di kisaran harga Rp42.000. Drop 13% di perdagangan hari ini. Kalau kita lihat, ApeCoin berada di peringkat 40 di CMC. Ini memang token yang kemarin sempat booming perihal NFT daripada Bored Ape ya. Mereka juga bikin tokennya. Ya sebenarnya tokennya nggak terlalu ngaruh-ngaruh juga sih sebenarnya. Kalau kita perhatikan sih dari segi supply token Ape ini ada di kisaran 1 miliar maksimum supply-nya. Sementara kalau kita perhatikan juga dari peredaran supply saat ini itu baru 37% saja. 37% dengan supply maksimum ya sekitar 1 miliar, berarti masih ada sekitar 63% lagi yang bisa dicetak ke depannya. Dan untuk perdagangan hari ini itu meningkat sampai 300%, teman-teman. Harga IP kelihatan turun ya. Jadi kalau kita lihat ini projectnya sebenarnya di dalam aplikasi ataupun di dalam websitenya kita cuma bisa melakukan semacam pembelian, penjualan. Kemudian ada fitur marketplace-nya juga. Secara kegunaan menurut saya app token ini nggak dipakai sih, nggak, maksudnya nggak ada yang punya, mereka nggak punya fungsi yang sangat spesifik. Kita juga udah bahas di beberapa project, di beberapa analisa kripto soal app ya. Nah, app ini kemarin dia baru coba bikin inovasi baru. Jadi di tanggal 30 Mei mereka ada nge-tweet ya, mereka mau bikin yang namanya fase kedua untuk akses Special Council and Governance Work. Ya, ini intinya mereka mau bikin DAO lah istilahnya. Jadi Decentralized Autonomous. Mereka mau bikin, dan berita terbarunya itu baru aja update tadi tanggal 5 Juni waktu setempat. Ini soal Environment in Action. ApeCoin launch ApeCoin DAO, paving the way for community governance and future collaboration. Jadi mereka udah bikin sih teman-teman, dan sekarang baru aja diluncurin. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk mengambil decision atau mengambil keputusan ketika komunitas dari app mau melakukan sesuatu, mereka bisa voting lewat DAO yang mereka punya. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus punya atau hold coin ape, baru kita punya hak suara untuk melakukan voting tersebut. Jadi ini upaya mereka untuk meningkatkan komunitas ataupun adopsi daripada ape coin sendiri. Kalau kita perhatikan, ApeCoin ini agak jarang nge-tweet ya. Mereka ini ya terakhir kali nge-tweet itu baru di 30 Mei. Tapi sekarang belum ada tweet terbaru ataupun belum ada news yang bisa menggemparkan market yang bisa bikin harganya menguat signifikan. Mari kita cek dia di bagian Etherscan. Di sini kita bisa cek dia seperti apa kondisi daripada para whales, apakah sedang mengakumulasi atau enggak. Jadi di kepemilikan wallet pertama itu ada app staking. Kita akan cek ya, apakah yang staking di ataupun yang staking app token ini makin banyak atau makin berkurang. Kalau kita perhatikan dari chartnya, ini terus adopsinya meningkat sejak Desember 2022 kemarin sampai dengan sekarang, teman-teman. Masih banyak orang yang melakukan staking untuk app coinnya. Ini tentunya bagus supaya peredaran di market nggak terlalu banjir. Karena kalau udah banjir itu berat banget sih. Biasanya harganya akan inflasi. Kalau kita perhatikan dari wallet kedua, itu juga punya kepemilikan app yang masih cenderung di hold ya di walletnya. Belum ada distribusi yang terlalu signifikan. Sementara kalau kita lihat dari wallet ketiga, itu juga masih overall hold barangnya. Berarti pergerakan dari harga app token ini atau app coin ini itu kebanyakan diperdagangkan di arus bawah. Kenapa harganya kalau kita perhatikan cenderung turun, teman-teman? Itu karena perdagangan di arus bawah yang pada distribusi barang lebih tepatnya. Oke, kita akan lihat dia dari segi pergerakan. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, ApeCoin ini saat ini lagi berada dalam strong supportnya di kisaran 2,8 dolar. Ini adalah level support, bisa dibilang bottom ya, untuk pergerakan dari ApeCoin setelah mereka launching di Binance atau Launchpad, ngikutin Launchpadnya. Sekarang berada dalam posisi bottom. Nah, pertanyaannya adalah apakah ApeCoin bisa ngepam nih di level saat ini?
Itu kita belum melihat sebuah candle pembalikan arah setelah dump yang terjadi kemarin, tapi harapannya sih di level-level bawah ini dia bisa mendapatkan akumulasi yang cukup bagus. Ya semoga lah ApeCoin nggak drop lebih dalam lagi karena dia udah lumayan ya, turunnya udah lumayan, kemudian jumlah stakingnya banyak ya harusnya kalau kalau komunitasnya nggak mau ngedam ataupun para holdernya nggak ngedam market, nggak jualan secara besar-besaran ya bisa aja ApeCoin akan bertahan di area sekarang dan melanjutkan tren pembalikan arahnya. Itu harapannya, teman-teman. Tapi andai kata kalau level ini di breakdown, maka pola pergerakan app ini mungkin akan sangat-sangat berbahaya. Ya, karena sudah tidak ada lagi level support yang akan sanggup menahan dari pergerakan penurunan dari koin kalau bila mana dia turun di bawah dari 2,8 dolar. Itu merupakan level-level penting. Sementara kalau kita perhatikan dari posisi smart money masih cenderung kecil dengan posisi MACD yang uh, ya masih cenderung ambigu ya. Tapi overall ini udah mulai naik nih. Semoga sih kedepannya nanti harga Bitcoin bisa menguat juga. Jadi ada sedikit sinyal bullish sebenarnya, cuman belum terlalu begitu nampak untuk sekarang ini. Sementara kalau kita perhatikan di time frame 4 jam juga pergerakan dari Bitcoin cenderung masih didominasi oleh seller. Kemudian juga dari posisi smart money masih sangat minim aktivitasnya di market. Jadi kita masih melihat potensi buat Bitcoin mengalami penurunan masih saja terjadi, masih saja bisa terjadi. Semoga sih nggak jauh-jauh dari area support terakhir ini. Jadi gitu aja buat Bitcoin. Kalau teman-teman ada punya koinnya yang masih di staking, ya nggak apa-apa, di staking aja dulu. Teman-teman, saya yakin nanti harga Bitcoin bakal menguat, cuma tunggu momentum aja. Dan untuk sekarang karena banyak para holder yang masih hold barang, ya di sini saya lebih yakin lagi kalau tinggal menunggu waktu sih sampai selling pressure-nya berakhir. Ingat secara fundamental saya sendiri nggak terlalu expect sama Bitcoin ini. Jadi projectnya juga ya nggak terlalu gimana-gimana, fungsinya juga nggak terlalu jelas. Cuma kalau secara secara apa ya kepemilikan wallet dengan jumlah yang banyak di hold seperti ini, saya masih yakin untuk potensi Bitcoin bisa menguat. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.